Aku kan masih temenan sama temen aku SD, SMP gitu. Kalau aku pulang ke Sumedang tuh pasti ketemu SD, SMP, SMA gitu. Jadi kayak mereka kayak itu tuh nggak berubah ya, tetap memalukan. Segini nih rambut aku tuh dulu, kayak cowok, gunting sama mama aku kayak mangkok gitu. Asli. Terus udah gitu kayak kelakuannya kayak cowok lah pokoknya. Senengannya berantem. Ada ya kalau aku jadi dokter, aku lebih banyak nangis sih kayaknya. Kenapa? Kayak nggak tega kayak kasihan. Terus kayaknya nggak bakal jadi dokter kayak kalau misalnya di bawah 3,5 setiap IPK-nya setiap semester, kalau di bawah bisa di DO. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan di Zero to Hero hari ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, seorang diva Indonesia, salah satu idola saya, penyanyi yang wow, kalau didengerin lagunya itu pasti udah ada di mana-mana, original soundtrack film-film terlaris di Indonesia. Udah langsung saja saya perkenalkan, siapa lagi kalau bukan Rosa. Halo Teh Ocha. Aduh, seneng banget akhirnya aku bisa kesini. Aku yang seneng. Aku tuh melalui masa-masa remajaku ditemani sama lagu-lagunya Teh Ocha. Nggak pernah nyangka bahwa hari ini bisa ketemu langsung dengan penyanyinya. Aduh. Wow. Sebetulnya waktu keluarin Mary Riana the movie, aku nonton. Jadi aku kayak pas ketemu kayak rasanya mengenal, padahal cuma nonton di TV. Udah pernah nonton ketemu di ya. video doang. Iya. Ya maksudnya kayak nontonnya cuma di movie-nya doang, tapi aku kayak mengenal seorang Mary Riana. Padahal benar belum pernah yang kenalan bener. Iya, ini ya. baru kali ini benar-benar ketemu secara langsung. Iya, tapi ternyata kita sudah saling mengenal karya dan latar belakangnya. Betul. Ternyata gitu. Iya. Thank you so much sekali lagi udah meluangkan Dengan waktu senang hadir di hati. sini. Selalu ceria. Udah lahirnya gitu kayaknya. Udah lahirnya ceria. Iya, dan sehat pastinya sekarang ya. Alhamdulillah, insyaallah. Amin. Kemarin ini dengar sempat kena COVID juga. Kena COVID juga akhir tahun 2020 bulan Desember. Tadinya aku pikir cuman bukan COVID gitu. Jadi demam-demam sedikit, tapi saat itu aku lagi judging lagi jadi juri Indonesian Idol. Terus udah gitu cuman aku pas dicek pertama itu memang harus hati-hati tuh kita ya. Pas cek pertama pakai PCR, itu masih enggak. Masih belum gitu. Cuman aku kok curiga kayak jangan-jangan belum inkubasi nih, karena sekitar aku tuh udah ada yang COVID. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang sekitarnya COVID, langsung aja isolasi diri dulu deh, meskipun PCR masih negatif bilang ya. negatif gitu. Mungkin aja belum inkubasi, tapi aku juga ngerasa kayak kok nggak enak badan ya gitu. Jadi saat itu tuh aku bilang sama RCTI, aku PCR aku negatif, tapi aku izin ya, takutnya belum lagi inkubasi. Aku bilang bener dong, 4 hari apa 5 hari kemudian positif. Tes lagi dan positif. Oke, lagi tapi dan positif. maksudnya untung Teh Ocha punya kesadaran diri dan mengenal dirinya sendiri ya. Iya, harus banget sih, karena ya sebetulnya yang kasihan tuh yang OTG. Begitu kita dapatnya negatif gitu kan dia nggak ngerasa apa-apa ya, jadi dia juga nggak bisa disalahin juga kadang-kadang kan. Tapi ya gitulah, kalau sekitar kita ada yang positif, kalau menurut aku lebih baik cek sambil isolasi diri aja. Kan sekarang juga bisa, ada beberapa sih kerjaan yang memang bisa work from home gitu kan. Betul. Dan sekarang juga udah banyak orang walaupun isolasi masih tetap bisa produktif sebenarnya. Benar. Aku masih tetap nge-host ke waktu itu. Oh iya, gitu masih. Jadi kru aku cuma tinggal setting kamera, aku ngomong-ngomong sendiri. Abis itu aku lantai 2 kan, kamar aku tuh di lantai 2. Jadi kita biasanya syuting lantai 1, kita syutingnya tuh di lantai 2 akhirnya. Jadi di depan kamar aku di set di situ.
aku syuting mereka turun. Oke. Jadi pas aku udah selesai syuting, Baru. aku semprot semuanya. Habis itu kayak 1 jam kemudian baru mereka ambil barang, ambil alat-alat gitu. Terus baru diedit Baru dan diedit sendiri. diproduce. Oke. Berarti waktu itu sebenarnya bukan sesuatu yang sampai berat banget ya? Alhamdulillah waktu itu juga cukup mild ya. Mild, betul. Jadi di awal mungkin aku sempat demam-demam tapi nggak terlalu tinggi, 38 lebih lah kayak gitu-gitu. Berapa hari, 2 hari mungkin ya. Tapi aku hilang ini juga, hilang penciuman, hilang rasa gitu. Cuma balik lagi dalam 5 hari kayaknya salah. Kayak aku positif tuh negatif 10 hari udah negatif. Udah lebih baik lagi. Berarti mungkin yang lebih kerasa efek finansialnya kali Lumayan, ya. Karena kan harus ada berapa banyak nih mengeluarkan betul banget. Karena miliaran rupiah. jadi karena waktu itu aku memang udah ada beberapa kontrak. Iya. Gitu. Sementara saat itu tuh aku aja ngecek itu karena aku mau ada acara, jadi aku ngecek lagi gitu kan, PCR yang kedua itu, dan ternyata hasilnya emang positif. Jadi ya udah selama waktu itu tuh aku ya harus kembaliin uang kontrak plus nyariin siapa yang bisa gantiin aku nyanyi. Iya, karena kan udah di-plan pasti kan sebelumnya. Seminggu, iya. Betul. Tapi again seorang Teh Ocha apapun situasinya kayaknya memang selalu tetap optimis. Harus optimis dong. Karena kita tuh optimis tuh gratis ya. Nggak butuh biaya. Jadi buat apa kita kayak pesimis gitu. Jadi kita optimis tapi juga kita tetap tahu gitu. Mana yang kalau buat aku sih mana yang bisa terjadi, mana yang akan terjadi, mungkin bisa tapi mungkin waktunya cukup lama gitu. Jadi harus semangat terus, harus selama tetap hidup. Semangat. Betul. Maksudnya optimis itu kan bukan hanya selalu mengharapkan yang terbaik. Oh iya benar. Tapi bisa melihat yang baik apapun situasinya. Iya betul. Nah, berarti apakah semangat seperti ini ceria, optimis, tegar seperti lagunya? Bukan pudar ya, tegar. Tegar. Itu emang udah dari kecil memang. Kayak aku dari kecil deh. Itu. Kayak soalnya teman-teman aku kan masih temenan sama teman aku SD, SMP gitu. Kalau aku pulang ke Sumedang tuh pasti ketemu SD, SMP, SMA gitu. Jadi kayak mereka kayak lu tuh nggak berubah ya, tetap memalukan gitu. Kayak tetap ngomongnya kenceng, ketawanya kenceng. Kayak kalau dulu waktu sekolah tuh aku selalu dibilang kayak kalau guru tuh bakal tahu kalau misalnya aku nggak masuk. Karena dari ruang guru yang jaraknya jauh sampai ke kelas aku itu nggak kedengeran suara aku gitu, kayak Ocha nggak masuk ya hari ini gitu. Berarti bukan cuma berisik ya, kenceng gitu suaranya. Iya. Berarti memang dari kecil udah jiwa lebih ekstrovert, senang berekspresi. Aku sih kayaknya gitu deh kalau kata teman-teman aku. Iya, dan tomboy katanya. Dulu kecilnya tomboy banget ya. Aku tuh segini nih rambut aku tuh dulu. Kayak cowok. Gunting sama mama aku kayak mangkok gitu. Asli. Terus udah gitu kayak kelakuannya kayak cowok lah pokoknya. Senengannya berantem. Tapi aku senang belajar gitu. Jadi gurunya nggak bisa marahin aku habis-habisan karena aku ranking 1 terus. Jadi kayak aduh gimana ya nanti kalau dia ngambek pindah sekolah nanti. Oke. Jadi kayak tapi aku nakal banget gitu, berantem dulu sama anak-anak cowok. Bukan sama anak cewek ya, berantem sama anak cowok lagi. Iya, tapi berarti cita-cita dari kecil dulu apa Teh Ocha? Pengen jadi dokter dulu. Oh ya? Kenapa? Tapi nggak tahu, kayaknya kalau dokter bisa bantuin banyak orang, mikirnya gitu kan. Kayak anak-anak kecil dulu kan pengennya jadi dokter ya, sebelum ada YouTuber. Enggak juga sih, aku nggak pengen jadi dokter. Enggak ya, dulu pengen jadi aku apa? Nggak suka, aku pengen jadi insinyur elektro. Tuh, wow. Oh lebih aneh lagi ya. Oh ya, kayak nggak kepikiran aku justru itu. Iya, karena papa dulu insinyur elektro, jadi aku ngeliatin papa jadi biasa lah ya kan kita ngeliat orang tua terinspirasi. Betul banget, betul. Nah aku tuh pengen jadi dokter, nggak tahu kenapa mikirnya ya itu pengennya bisa bantuin banyak orang gitu. Tapi waktu SMA itu aku tuh mengenal lebih banyak kayak bidang pekerjaan kan jadinya. Jadi terus aku mikir kayak aku pengen jadi public relation gitu. Kayaknya cocok buat aku gitu. Terus ya udah pas habis itu aku daftar di UI, keterima
di UI aku ngambilnya FISIP jadinya FISIP UI. Sarjana komunikasi. Sarjana komunikasi. Oke. Sedikit berbelok dari yang tadinya dokter, tapi kayaknya lebih cocok ya. Kayaknya gitu ya. Aku bayang kalau aku jadi dokter, aku lebih banyak nangis sih kayaknya. Kenapa? Kayak nggak tega kayak kasihan. Terus kayaknya nggak bakal jadi dokter kaya. Kenapa? Karena kayak aku nggak bakal memungut uang banyak. Oh iya, terlalu baik. Kayak nggak tega. Profesi untuk mengabdi gitu ya. Iya, saya kayak dok, saya tuh uangnya cuma ini, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa gitu, pasti gitu. Ya nggak tega, udah jangan deh. Iya. Tapi memang setiap orang pasti punya jalannya masing-masing. Betul dan sih. Akhirnya menemukannya sekarang di musik dan yang betul. menjadi Teh Ocha yang sekarang. Iya, nggak pernah kepikiran dulu jadi penyanyi. Masa sih? Maksudnya aku hobi nyanyi. Dan selalu jadi penyanyi. Maksudnya selalu jadi penyanyi itu emang aku dari kecil kan nyanyi di panggung gitu. Di kampung aku tuh di Sumedang itu udah terkenal lah sebagai penyanyi kecil gitu kan. Terus bahkan aku kayak ikutan ke Bandung juga pas segala macam. Cuman nggak pernah kepikiran kayak aku nanti cita-citanya jadi penyanyi itu nggak ada. Oke. Jadi tetap cita-citanya pengen jadi dokter atau jadi ya ketika SMA pengen jadi humas kan, karena aku mikir kayak lebih rasional. Jadi waktu itu aku mikir kayak mungkin ya kayaknya lebih rasional aku sebagai humas, karena ada sekolahnya, ada graduate-nya gitu kan, dan aku bisa nyari kerjaan berdasarkan resumenya. Iya. Kalau penyanyi kan enggak kan, semua abstrak kan, ya tergantung kamu berhasil atau enggak aja gitu. Maksudnya kayak tergantung kamu beruntung atau enggak di dalam industri itu. Jadi kayak aku waktu itu kayak aku tuh bukan orang yang punya obsesi soalnya. Jadi dari dulu kayak agak cukup takut kalau berhayal gitu. Oke. Jadi ya udah. Kenapa takut? Gak tahu, takut gagal aja kali. Oke. Jadi aku lebih suka nanti di surprisein dunia, jadi surprisein alam gitu, kayak ternyata sukses. Alhamdulillah ya gitu. Udah gitu aja sih. Oke. Tapi waktu dari sejak kecil kan udah buat album sendiri. Album umur 10 tahun kalau nggak salah ya. Betul. Waktu aku masih kecil banget. Itu berarti memang apa nih? Kenapa tiba-tiba atau nggak siapa yang memberikan kesempatan untuk bikin album? Oke. Aku pertama kali bikin album anak-anak itu sampai tahun 2018 aku berada di perusahaan rekaman yang sama. Jadi namanya Pro Sound awalnya, yang sekarang namanya jadi Trinity. Oke. Jadi itu aku jadi dari aku SD itu dari kecil udah ditemukan berarti. Udah ditemukan sebetulnya, memang udah banyak arahnya ke sana, cuman kan takut ya jadi artis tuh gimana sih. Tapi orang tua mensupport waktu itu. Support banget. Kalau orang tua aku tuh amat sangat mensupport. Bahkan dulu papa aku tuh sampai minjem mobil bosnya buat nganterin aku show di kota lain gitu. Support banget kalau mama papaku. Mama aku tuh selalu kayak disiplin banget sama aku. Latihan setiap hari minimal 2 jam latihan nyanyi. Olahraga minimal 1 jam habis sholat subuh gitu. Jadi emang itu bisa sampai berantem sama mamaku gara-gara males kan kalau anak kecil disuruh-suruh ya. Iya. Tapi meskipun aku suka nyanyi tapi males tapi kalau jadi rutinitas setiap hari berapa jam itu kan udah beda lagi ya. Beda lagi. Tapi ternyata itulah yang bikin aku jadi aku yang sekarang ya. Aduh, alhamdulillah waktu dulu mama galak. Coba kalau enggak, aku jadi pemalas, nggak kayak sekarang sih kayaknya. Iya. Selalu ada yang disyukuri. Iya, benar banget. Let's see the bright side. Nah, tapi balik lagi nih. Berarti Teh Ocha dari Sumedang ke Jakarta. Awalnya kan memang mau kuliah, bukan untuk menjadi penyanyi. Bukan. Cuman kebetulan pas saat itu aku rilis lah album pertama aku yang udah dewasa gitu, udah remaja, Nada-Nada Cinta. Jadi pas keluar, udah aku sembari di Jakarta juga sembari mempromosikan Nada-Nada Cinta itu, dan lagunya juga ternyata banyak orang yang tahu aku, jadinya cukup terkenal juga. Aku juga tahu pertama kali dari itu. Iya, Nada-Nada Cinta, ya kan? Dari situ awal tahunya. Iya. Nah terus udah gitu, akhirnya aku
Oh gini, karena waktu itu juga aku kan niatnya emang kuliah. Terus aku tuh dulu suka ditakut-takutin. Aku tuh ke UI kan PMDK. Nah katanya kalau misalnya di bawah 3,5 setiap IPK-nya setiap semester, kalau di bawah bisa di DO gitu. Ternyata kayaknya bohong deh. Cuma ditakut-takutin doang kayaknya. Ternyata enggak, biasa aja. Cuman aku jadinya kan jadi takut ya. Jadi aku cuman nyanyi cuman Sabtu sama Minggu doang. Jadi Senin sampai Jumat tuh aku kuliah, nggak mau ngambil nyanyi apa segala macam. Nah itu juga cukup struggle saat itu karena untuk ke album kedua tuh aku belum nemuin lagu yang kayak aku pikir kayak bagus banget ya lagu ini, lebih bagus dari Nada Cinta gitu kayak gitu. Terus aku tuh juga punya kebiasaan ya sampai saat ini sih kayak nggak, kalau misalnya aku nggak pede sama lagunya aku nggak akan keluarin. Nggak apa-apa mau 3 tahun kayak mau 4 tahun gitu aku nggak akan keluarin. Nah saat itu akhirnya nemulah di tahun 2000 berapa ya? Di tahun 99 dia 1999 gitu menjelang 2000 nemulah lagu Tegar itu. Nah, ketemu di mana? Kok kesannya kayak nemu gitu? Beneran itu kata-kata nemu bener deh. Jadi gini, ceritanya itu adalah lagu terakhir yang ada untuk album kedua aku. Jadi kita udah nggak tahu lagi kan mau nyari lagu apa gitu, siapa dapat lagu dari Fatur, dapat lagu dari banyak musisi. Terus aduh kok aku belum serak ya gitu. Gimana apa namanya? Nah satu ketika manajernya Dewi Sandra itu tuh bawa kaset kayak Rosa mau nggak nih ada lagu gitu. Si Dewi soalnya nggak mau, dia bilang gitu nggak cocok buat dia gitu. Ya udah aku dengerin, aku suka banget malahan sama lagunya. Ya udah akhirnya rekaman, terus jadilah lagu Tegar. Wow. Gitu. Beneran nemu. Iya, berarti bukan itu nyari, itu beneran nemu kayak mau nggak gitu. Kalau definisinya Ate Ocha itu lagu yang dalam tanda kutip terbuang ya. Iya. Bener-bener nggak ada orang ngambil loh. Nggak ada orang yang ngambil. Aku udah orang yang keberapa yang dengerin, emang mencari jodohnya mungkin tuh lagu ya. Iya. Tapi justru dari lagu Tegar itulah akhirnya seorang Rosa itu lebih memantapkan langkahnya. Berapa banyak award kayaknya 4 kali platinum ya, banyak banget. Oke. Tapi berawal dari situ. Iya. Kalau dari orang tua gimana nih responsnya pertama kali begitu tahu? Mama papa aku lebih ke kayak yang penting sekolah gitu. Kalau ranking di bawah 10 nanti dia dikasih sepeda. Aku kan nggak pernah dikasih apa-apa. Bilang gitu. Terus kata bapakku, ya makanya dia dibilang gitu karena tahu nggak akan dibeliin. Kita juga jangan suka memandang rendah seseorang. Belum tentu dia yang kita pandang rendah hari ini, suatu hari nanti tuh dia masih di bawah dan kita di atas. Jadi kayak bisa kebalik gitu. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,